sharing firman Tuhan dari Ibu Gembala. Saya persilahkan Ibu Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih kami mengucap syukur buat malam ini. Kami mendengar kesaksian yang luar biasa, yang sangat memberkati kami, untuk kami belajar terus Tuhan, untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, melewati masa-masa yang tidak mudah Tuhan, masa-masa yang sulit ini Tuhan. Kami belajar untuk melepaskan semuanya ke dalam tangan Tuhan sehingga kami belajar untuk tidak panik. Terima kasih Bapak. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Shalom semuanya. Ada suka. Tetap semangat, tetap sukacita, ya, tetap punya pengharapan bersama Tuhan. Terima kasih Pak Im buat kesaksiannya, buat dukungannya yang selama ini buat Victory Malang, ya, luar biasa. Bu Nini juga. Kita percaya bahwa hari-hari ini setiap kita pasti punya pengalaman hidup, ya. Ada pengalaman yang pahit, bahkan sampai hari ini kalau saya terima orang konseling itu, kadang-kadang dunia ini kayak panggung sandiwara, bener saudara. Saya sampai ngomong gini, Tuhan, kalau bukan karena punya Tuhan, mungkin setiap kita di dunia ini sudah, yang namanya rumah sakit jiwa itu sudah pasti penuh, saudara. Ya, orang hari-hari ini tingkat kesulitan yang sedang mereka hadapi itu tidak main-main loh, saudara. Semua aspek kehidupan itu rata-rata mereka bilang gini, Bu, masalah bukan satu, Bu, paketnya lengkap, yang namanya hutang, yang namanya penyakit, yang namanya anak-anak, yang namanya problem demi masalah. Tapi kita percaya hari ini khotbah saya bagaimana kita jangan panik, ya. Hari ini percayalah, iblis itu selalu mengejar setiap orang, ya, yang selalu erat-erat menggenggam. Jadi kalau saudara hari ini ngalami proses, saudara terus fokus, saudara tidak rela disakiti, tidak rela, kehilangan pekerjaan tidak rela, yang namanya usaha sepi tidak rela, hari ini kehilangan rumah tidak rela, semua tidak ada yang rela. Tapi semakin saudara genggam itu erat-erat, maka kita akan menjadi sasaran iblis yang luar biasa. Iblis itu berjalan berkeliling, dia mengaum-ngaum untuk menelan orang yang selalu genggam erat. Ya, harga diri dipegang erat-erat. Ada banyak orang yang nggak bisa move on. Kenapa Tuhan? Sudah semakin setia seperti Pak Im tadi. Kenapa? Waktu hidupnya nakal, waktu hidupnya ndak takut akan Tuhan, diberkati. Lah ini hidup takut Tuhan tambah babak belur. Oh, sama Pak Im, saya juga ngalami. Dulu Ibu Sosialita, hidup saya baik loh saudara. Semua ndak ada masalah. Hidup kok rasanya enak. Sampai teman saya bilang gini, kamu ini enak ya hidupnya ya, nyaman. Begitu melayani Tuhan 2 tahun, babak belur, saudara, bener. Dan saya sampai bilang gini, apa-apaan ini Tuhan? Kenapa ya kok hidup ikut Tuhan kok seperti ini jadinya? Jujur, kalau kita ngikut Tuhan, cuman hanya nyaman secara daging, saudara, salah besar. Semakin kita mencari Tuhan, semakin serius sama Tuhan, semakin dihabiskan yang namanya kehidupan, yang namanya lahiriah kita semakin merosot. Ada banyak masalah yang akan dipakai oleh Tuhan untuk mematikan kedagingan kita. Hari ini percayalah, semua orang yang mengikut Kristus nggak ada yang namanya hidup di dalam kenyamanan. Orang mengikut Kristus itu harus rela menderita, rela pikul salib, sangkal diri, ambil bagian. Jangan pernah hari ini saudara ndak rela menderita, tapi saudara takut, ya, yang namanya kehilangan uang, kehilangan suami, kehilangan kekayaan, kehilangan pekerjaan. Saudara ndak rela, sehingga saudara
lepas yang namanya kemuliaan Tuhan. Tapi biarlah hari ini kita belajar ya. Saudara percaya bahwa hidup itu seperti uap. Tadi ada orang konseling, dia bilang, Bu, apa yang mesti saya lakukan di tengah keadaan yang sulit hari-hari ini? Saya rasanya mau putus asa. Suami saya sudah ndak ingat saya sama anak. Kalau ndak ingat saya masih oke lah, Bu. Tapi sampai lupa sama anak itu gimana, Bu? Saya sudah rasanya kok hidup seperti ini. Rasanya saya sampai ngomong sama Tuhan, Tuhan, buat apa artinya kami berdua hidup? Ya punya anak cuman satu, suami lupa lagi, sekarang hidup kami kayak terlontang-lantung itu sepertinya nggak jelas arahnya. Tapi sekali lagi saya cuman ngomong sama ibu ini, Bu, ayo Bu, semangat. Nggak usah tanya tentang sesuatu masalah kepada Tuhan. Yang penting hidup ibu hari ini hiduplah mengejar Kristus. Yang penting sudah, apalagi ini sudah akhir zaman. Saudara percaya, hidup kita ini semakin sempit. Kalau kita menyadari, merenungkan, semua ini uap loh. Saudara hidup hari ini ketawa, besok mati, juga tidak ada yang tahu. Sewaktu-waktu bisa menguap. Harta juga bisa habis dalam sekejap. Orang sehat bisa kanker tiba-tiba stadium 4. Ya, saya berapa minggu yang lalu ada seorang ibu yang kasihan. Tidak pernah sakit apa-apa, sehat. Tiba-tiba divonis kanker stadium akhir ya. Yaitu apa? Kanker pankreas. Usianya cuma diperkirakan cuman usianya 3 bulan. Selama 3 bulan itu dia sudah tidak bisa mengapa-ngapain. Makan aja susah. Mau masuk cairan susah. Dia cuma bisa minum air untuk mempertahankan hidup. Dia bilang makan apa aja rasanya sudah tidak bisa masuk makanan. Nah, kalau orang sudah tidak bisa masuk makanan, itu berarti sudah stadium pasti paling akhir, tidak lama kemudian pasti meninggal. Makanya saya bilang, yuk Bu, semangat. Semua yang seperti uap itu ndak terlalu dijadikan fokus. Kita ini tak percayalah, kita semua ini dalam perjalanan menuju pada akhir kematian. Yang penting, saudara harus tangkap, matinya itu keuntungan. Nah, banyak orang hari-hari ini yang dikejar untung, fokusnya cuma hidup di dunia. Sementara dunia ini seperti uap. Tapi kalau kita kejar yang namanya hidup mati adalah keuntungan, itu kekal loh saudara. Orang banyak hari ini nggak mau hidup susah karena dianggap rugi terus ikut Kristus. Saudara percaya kalau yang perjalanan uap ini rugi, saudara rela supaya matinya untung, saudara pilih mana? Hidup untung atau matinya rugi selamanya? Banyak orang yang dikejar hidupnya untung, mati nanti urusan. Jangan sampai mati urusan yang nanti-nanti. Saudara tahu bahwa kematian itu nggak bisa diprediksi, saudara. Hari ini pastikan kita sebagai anak Tuhan yang dikejar, yang penting adalah mati itu keuntungan. Hiduplah buat Kristus. Kalau memang menderita, ini cuman memorimu di dunia. Nanti saya terlalu percaya, waktu kita hidup dalam kekekalan, memori kita ini semuanya baru. Ingatan saudara akan penderitaan punya hutang, bangkrut, suami selingkuh, anak berontak, kena kanker. Semua itu sudah tidak ada lagi, saudara. Karena kita sudah hidup di dalam manusia yang roh, bukan daging lagi. Memori kita tentang yang urusan daging itu sudah semuanya di-restart sama Tuhan. Jadi kenangannya hanya satu, hidup di dalam roh, menyembah dalam roh dan kebenaran. Makanya selama kita hidup di dunia, sudah rela aja. Apapun yang terjadi, Tuhan sedang persiapkan sesuatu yang baru, jauh lebih berharga dari semua ini. Semua yang ada di dunia ini cuman sampah, rugi akan pengenalan akan Kristus. Nah, kita baca. Hari ini saya dapat ayat ya. Ayat yang saya dapat itu pada waktu saya benar-benar ngalami keadaan galau ya. Orang hamba Tuhan juga bisa galau. Tanya Pak Im, walaupun Pak Im sudah sekolah S3, saya aja belum sekolah apa namanya sampai S3. Coba setiap hari walaupun sudah firman Tuhan luar biasa yang dia pelajari, kira-kira galau enggak? Jelas. Namanya daging ya.
ingatan kita masih secara daging. Tapi hari itu ketika saya mulai galau, tiba-tiba saya buka mata, saya dapat ayat. Kayak Tuhan bilang gini, Kejadian 28 ayat 15. Nah, kita baca sama-sama. Ayat ini bagus, saudara ya. Jadi kita yang lagi galau, jangan panik hari-hari ini. Yuk, tenang aja. Uap loh, semuanya berlalu. Sudahlah, yang terjadi yang penting dikejar, yaitu sesuatu yang mendatangkan keuntungan kelak. Yang kelihatan ini cuman sementara, yang tidak kelihatan itu kekal, dan ini yang harus dikejar. Sesungguhnya aku menyertai engkau. Hari ini Tuhan itu tetap ada buat kita semua. Di tengah keadaan yang sulit ya, waktu 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, begitu banyak kerusuhan di mana-mana. Kita semua takut pasti. Logika kita pasti panik. Ada banyak teman-teman saya juga, ayo kita kabur ke sini, ke situ ya. Saya percaya bahwa kehidupan manusia ada titik di mana dia juga ngalami titik jenuh, titik takut ya, yang namanya titik di ambang batas. Tapi sekali lagi kita lihat, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Pesan Tuhan hari ini, yuk, tidak ada seorang pun yang ngalami keadaan yang sulit hari ini tidak disertai Tuhan, tidak dilindungi Tuhan. Kalau kemanapun kita pergi, berarti apapun yang kita alami, Tuhan itu tetap ada buat saudara dan saya. Jadi kalau Tuhan yang menyertai, Tuhan yang melindungi, yang jadi pertanyaannya, kenapa kita hari ini bisa panik? Kita memang tidak mampu megang kendali hidup kita. Tapi malam ini Tuhan mau berkata, nak, kamu memang tidak mampu mengendalikan segala sesuatu. Mungkin kita juga nggak mampu mengendalikan keuangan kita ini mau jatuhnya sampai seberapa. Saya juga tidak mampu mengendalikan rumah tangga saya mau dibawa sampai bawah, titik bawahnya sampai kemana, saya juga nggak pernah tahu. Tapi ketika Tuhan menyertai dan melindungi saudara dan saya di tengah saudara jatuh berapa kali pun, kita tetap percaya bahwa Tuhan itu tetap memegang kendali kehidupan saudara dan saya di masa-masa yang tersulit. Kita tidak bisa mengendalikan segala sesuatu, tapi Tuhan sudah kendalikan hidup kita aman terkendali. Berikutnya, dan aku akan membawa engkau kembali. Ada kata garis bawah itu, kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau. Sekali lagi, kalau Tuhan tidak meninggalkan saudara, berarti Tuhan itu posisinya di mana? Dekat loh. Saudara ngalami keadaan yang panik, saudara percayalah, mungkin Tuhan itu teriak tiap hari di telinga saudara, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Kenapa? Karena Tuhan itu posisinya dekat. Kalau dia tidak pernah tinggalkan saudara, di tengah bangkrut, kalau Tuhan dekat, saudara takut apa? Kita ini dekat dengan pribadi, sumber saudara. Kalau saudara dekat dengan presiden, dengan pejabat, saudara mungkin ngalami keadaan yang sulit, saudara juga tidak takut. Tapi kenapa yang jadi pertanyaan, waktu kita dekat dengan sumber di atas segala sumber yang tidak pernah tinggalkan saudara, saudara bisa panik. Makanya malam ini yuk berhentilah panik. Karena semakin saudara panik, saudara akan ditelan iblis. Iblis itu berjalan berkeliling mengaum untuk menelan orang yang hari-hari ini panik. Orang panik itu tidak punya fondasi iman yang kuat. Orang panik itu tidak punya kedekatan sama Tuhan. Kalau kita dekat sama Tuhan, kita punya fondasi iman yang kuat. Kita ini tidak akan pernah panik. Bawaannya apa? Seperti tadi Pak Im cerita. Ya, kalau dulu tidak dekat sama Tuhan, begitu ngalami masalah, kita mungkin langsung panik. Tapi sekarang walaupun dibawa masalahnya lebih berat. Orang kalau tanya, Bu, dulu masalahmu sama sekarang lebih berat mana? Ya jelas. Mungkin apinya 7 kali lipat. Itu yang saya alami benar-benar. Dulu apinya cuma 1 kali lipat, 2 kali lipat. Bawaannya panik, saudara. Sampai mau bunuh diri, mau mati, dan sebagainya. Tapi sekarang dibawa ke volume yang 6-7. Bawaannya apa? Ya tetap tenang. Makanya orang bilang gini, kok saya nggak pernah ya lihat Bu Eli nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Bawaannya kok happy.
Apakah masalahnya sudah selesai? Enggak, saudara. Tapi yang mengubah kehidupan saya bukan karena masalahnya bebannya berat, saudara. Tapi yang mengubah kehidupan hidup saya adalah rasa percaya saya sama Tuhan. Saya tahu bahwa dalam segala hal Tuhan menyertai, melindungi. Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Dia berjanji membawa pemulihan yang kembali. Berikutnya, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Hari ini jangan takut, janji Tuhan itu selalu on the way. Seperti yang saya share di grup barusan. Janji Tuhan itu yang terbaik. Tidak ada satupun ya janji Tuhan yang baik yang tidak dipenuhi dan digenapi. Berarti dalam kehidupan kita itu berhenti panik ada 3. Yang pertama, Tuhan menyertai dan melindungi kita kemanapun kita pergi. Hari ini apapun masalah kita, yuk berhentilah untuk panik. Semakin panik, semakin kita tidak lihat cara Tuhan menolong hidup saudara dan saya. Tapi semakin tenang dan percaya terletak kekuatan kita. Orang panik itu di matanya iblis adalah orang yang lemah. Tapi orang yang bawaannya tenang dan percaya, itu seperti di pemandangan iblis. Kita ini jadi laskar Kristus yang tangguh, saudara. Banyak orang nggak bisa, hari ini iblis nggak pernah takut. Kenapa? Ada banyak orang nggak bisa bawa wibawanya Allah. Orang hari-hari ini nggak ada yang sulit bawa wibawa Allah. Mungkin kita sebagai anak Tuhan, biasanya kita tengking-tengking. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tapi wibawa Allah nggak ada. Kenapa? Karena kita sering panik. Orang kalau bawaannya tenang dan percaya, itu di mata iblis. Saudara sebagai serdadu Laskar Kristus yang tangguhnya luar biasa. Karena apa? Orang tenang dan percaya itu terletak kekuatan kita. Orang panik itu terletak kelemahan kita loh. Kita jadi laskar Kristus, jangan jadi laskar Kristus yang loyo. Dikit-dikit takut, dikit-dikit dingin tangannya remas. Aduh Tuhan, gimana ya? Gimana sampai kapan ini terjadi? Enggak. Tapi kita mau hari-hari ini yuk jadilah laskar Kristus yang tangguh, yang punya wibawa Allah. Karena kita nggak gampang-gampang untuk panik. Bawaan tenang, bawaannya orang serdadu Kristus itu percaya, berserah sudah, nggak mengurusi masalah yang cuma nilainya uap, nggak ngurusi kehidupan yang bakal lenyap, tapi kita mulai fokus dengan kehidupan yang punya nilai kekal, yang punya value, yang akan membawa kita nanti kepada keuntungan yang selamanya. Hidup di dunia ini rugi ndak apa-apa, rela. Ini cuman perjalanan sesaat, tapi untung selamanya sudah disediakan. Nah, 3 hal. Bagaimana yang kedua, Tuhan juga akan membawa kita kembali. Kita tidak akan ditinggalkan. Percayalah, kalau orang tidak akan ditinggalkan, semuanya akan kembali, saudara. Tidak mungkin tidak ada pemulihan kembali yang akan Tuhan kerjakan. Karena dia tidak tinggalkan saudara di masa bangkrut. Tuhan tidak tinggalkan saudara di masa-masa saudara ditinggal pasangan saudara. Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara di tengah toko usaha yang sepi, di tengah keadaan kerusuhan yang kemarin. Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara dan saya. Itu sebabnya yang ketiga, Tuhan melakukan apa yang dijanjikan. Kita hari ini nggak ada alasan untuk panik. Katakan, ya Tuhan, aku nggak boleh panik. Karena Tuhan menyertai, melindungi kemanapun aku pergi. Tuhan juga hari ini akan membawa aku kembali. Semuanya akan dikembalikan pemulihan. Karena Tuhan tidak pernah tinggalkan aku. Dan aku tidak perlu panik karena Tuhan melakukan apa yang dijanjikan. Hari ini kalau Tuhan itu Bapak yang baik, Dia pasti menggenapi janji yang baik. Di Yosua 24 ayat 13, tidak ada satupun dari janji yang baik yang tidak dipenuhi dan digenapi. Janji Tuhan buat saudara dan saya pasti digenapi, dipenuhi, yaitu janji ya dan amin. Kita lihat satu persatu. Hari ini yuk, jangan takut.
kita mau jadi laskar Kristus yang tangguh, bawaannya harus tenang, percaya. Dalam segala hal seperti yang saya ajarkan, lagu jangan lupa ya. Kalau mulai takut nyanyi aja, happy ya ya ya, happy ye ye ye, aku senang jadi anak Tuhan. Nah, walaupun belum jadi anaknya konglomerat, tetap senang ya. Nggak usah tunggu jadi anaknya konglomerat, kita sudah punya kekuatan anak konglomerat lebih dari segalanya. Tuhan itu sumber. Jadi sekali lagi bawaan kita hari-hari ini nggak boleh panik. Berhenti panik. Semakin panik, iblis tahu saudara hanya sebagai serdadu Kristus itu hanya status. Tapi senyatanya saudara tidak punya kekuatan untuk bertempur. Justru orang yang tenang percaya itu punya kekuatan untuk menghadapi tantangan demi tantangan yang akan terjadi. Dan iblis paling gemetar dengan orang yang punya iman tenang percaya. Lawan iblis dengan iman tenang percaya, maka kabur. Selama kita tidak punya ketenangan, kita bawaannya panik, walaupun saudara mau jadi hamba Tuhan, saudara mau jadi pelayan Tuhan, Senin sampai Sabtu ada di gereja, ada dalam pelayanan, saudara tidak akan pernah punya wibawa Allah. Itu yang perlu kita bangun. Yuk kita lihat bagaimana Tuhan itu akan melindungi, menyertai saudara dan saya. Yang pertama kita lihat apa yang menjadi perkataan Daud itu bagus. Di Mazmur 27 ayat 3b yang berkata, sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Lihat ya, orang kalau punya serdadunya Kristus yang tangguh, walaupun ada perang, dia memilih tetap percaya. Berapa banyak kita belum perang. Kemarin negara kita itu hampir kayak perang, tapi belum perang kemana-mana, saudara sudah takut. Kita hari ini kalaupun sampai ada perang, Daud berkata, peperangan melawan aku, itu pun aku tetap percaya. Lompat Mazmur 27 ayat 10. Apa yang dikatakan Daud? Hari ini miliki mental, yuk, mental yang jangan pernah panik. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Hari ini pastikan kalau sampai sesuatu yang paling buruk, ayah ibu meninggalkan saudara, dan itu hampir tidak pernah terjadi. Yang banyak terjadi istri meninggalkan suami ada, ya, suami meninggalkan istri ada, anak-anak meninggalkan orang tuanya ada. Tapi hal yang nggak sampai jarang terjadi, ayah dan ibu meninggalkan aku. Tapi kalau itu pun terjadi, satu hal Tuhan berkata, aku tetap menyambut kamu. Jadi kita nggak perlu panik. Dalam bahaya perang, dalam bahaya kita ditinggalkan siapapun, ada satu pribadi yang nggak pernah tinggalkan saudara, dia adalah Tuhan yang selalu menyambut saudara dan saya. Hari ini tangan Tuhan itu terbuka, welcome 24 jam. Yuk, saudara jangan merasa kecil, siapa saya sih? Tuhan itu mau peduli ndak? Saya ini ndak punya uang, saya sudah punya masalah rumah tangga yang babak belur, hancur lebur. Sekali lagi, kita percaya apapun yang terjadi boleh meninggalkan saudara. Kemegahanmu, kesuksesanmu, kekayaanmu bisa meninggalkan saudara dan saya. Tapi satu hal, pada waktu kekayaan meninggalkan saudara, orang-orang terdekat meninggalkan saudara, pasanganmu meninggalkan saudara, kemegahan, ketenaran, kesuksesan meninggalkan saudara. Satu hal, saudara tidak perlu panik karena Tuhan datang menyambut saudara dan saya. Sambutan Tuhan itu luar biasa. Bahkan di Mazmur 27 ayat 5 sampai 6a, ini yang membuat kita tidak perlu panik. Siapa yang lagi panik hari ini? Yuk, saudara datang sama Tuhan. Saudara katakan, Tuhan, aku tidak mau panik. Aku memilih untuk tenang dan percaya karena aku tahu Mazmur 27 ayat 5 dan 6a. Ya, 2 poin lagi kita selesai. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Jadi sekalipun ada perang, saudara tidak usah takut. 1000 rebah di sisi kiri, 10.000 di sisi kanan, itu tidak akan menimpa saudara karena kita ada di dalam pondoknya waktu bahaya.
Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Disembunyikan. Aman, saudara. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. 6. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Banyak orang yang hari ini, makanya saya tadi bilang, kalau kita jadi laskar Kristus, saudara bukan laskar Kristus yang nggak punya wibawa Allah. Kalau orang hidup dalam kepanikan, jelas iblis tahu kelemahan saudara. Apa yang dikatakan Daud, maka sekarang tegak kepalaku mengatasi musuhku sekelilingku. Mungkin musuh kita di sekeliling kita ini sekarang bukan musuhnya enak-enak biasa loh Bu Eli. Sekarang musuh saya itu raksasa, Goliat, tekanannya besar, dapur apinya volumenya 7. Sekali lagi Tuhan mau pesan jangan panik, berhenti untuk panik, tapi Tuhan mau kita tegak kepala. Orang tegak kepala itu gimana saudara? Hadapi. Jangan takut, nggak usah panik, tapi tenang dan percaya. Kenapa? 3 hal. Karena hari ini tanpa kita sadari, waktu Tuhan melindungi, menyertai saudara, pada waktu bahaya, pada waktu saudara ditinggalkan orang-orang yang ada di sekitar saudara, apapun kesuksesan, kekayaan bisa meninggalkan saudara, Tuhan itu tetap menyambut saudara. Hari ini pastikan, Tuhan itu melindungi kita dalam pondoknya pada waktu bahaya. Tuhan itu menyembunyikan kita di persembunyian kemahnya. Yang ketiga, Tuhan itu mengangkat kita ke atas gunung batu. Saudara dan saya, hidupmu tidak selamanya ada di bawah. Makanya tegak aja kepalanya. Hari ini yang bisa mengalahkan Goliat, percayalah. Tuhan akan bertindak, maka kebaikan terjadi. Tuhan akan memperjuangkan perkara saudara, perkara kita akan menjadi perkara yang besar. Tuhan itu akan berperang buat saudara, maka saudara dan saya akan melihat kemenangan yang luar biasa. Jadi sekali lagi, kalau kita hari ini tahu bahwa Tuhan melindungi kita dalam pondoknya, saudara tidak perlu takut. Tuhan menyembunyikan saudara. Bahkan Tuhan pasti mengangkat kita ke atas gunung batu. Kalau posisi kita bakal dibawa pasti ke atas, maka terangkatlah kepalaku harus tegak mengatasi musuh. Jangan panik mengatasi musuh sekeliling kita, sekalipun itu Goliat, sekalipun aman-aman. Sudah, tidak usah takut. Tuhan itu tetap sampai hari ini, Dia melindungi saudara, Dia menyembunyikan saudara. Dan ketika kita dilindungi, disembunyikan, maka yang langkah yang terakhir, hidup penantian kita pasti akan di atas, diangkat ke atas gunung batu. Hari ini yuk tegak, kita jangan panik, nggak boleh panik lagi ya. Maka tegaklah kepalaku mengatasi musuh sekelilingku. Berikutnya, apa yang dikatakan firman Tuhan, kalau Tuhan itu dekat, Dia pasti membawa kita kembali, melihat pemulihan kembali, melihat sesuatu yang baik itu kembali, yang hilang akan dikembalikan. Karena Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara. Tuhan itu dekat. Baca di Ratapan 3 ayat 58 sampai 59. Ratapan 58 sampai 57, baca dulu. Ratapan 3 ayat 57 sampai 59. Setelah itu kita selesai. Engkau dekat tak kala aku memanggilmu. Nah, lihat ya, posisi Tuhan tuh dekat loh. Hari ini kita panggil Tuhan, Tuhan tuh dekat saudara. Tuhan tahu. Mungkin saya kan sering kali ngajari, saudara tahu, waktu saya ngalami mujizat yang tidak pernah saya pikirkan. Orang tanya rahasianya apa? Saya cuman satu kata, saya panggil Tuhan, Tuhan tolongin aku, toh Tuhan tolong gitu. Satu kata, Tuhan itu dekat loh. Begitu kita berseru Tuhan tolong, dan memang kata-kata yang paling sering saya dengar waktu saya berteriak minta tolong, ini yang terjadi. Engkau berfirman apa? Jangan takut Eli, aku itu ada di pihakmu, siapa lawanmu?
Musuhmu di sekeliling, mau Goliat, mau raksasa, mau dapur api yang panas, mau yang namanya hari ini sungai arusnya besarnya seperti apa terlihat mau menghanyutkan hidupmu, tapi ingat, jangan takut. Aku dekat. Aku kalau dekat berarti aku tanggung jawab. Apa yang dikatakan Ratapan 3 ayat 58? Ya Tuhan, Engkau telah memperjuangkan perkaraku. Engkau telah menyelamatkan hidupku. 59. Engkau telah melihat ketidakadilan terhadap aku, ya Tuhan, berikanlah keadilan. Saudara dan saya hari ini, kalau Tuhan itu akan membawa kita kembali karena dia dekat sama saudara, pastikan kalau Tuhan membawa kita kembali, maka hari ini peran kehadiran Tuhan, dia yang akan memperjuangkan perkara kita. Perkara kejadian hidupmu akan jadi perkara yang dahsyat. Yang kedua, Tuhan akan menyelamatkan kita karena dia berperang. Yang ketiga, Tuhan memberi keadilan buat saudara dan saya karena Tuhan yang bertindak. Saudara dan saya jangan sampai hari ini berkata, apa yang kita tabur kok kelihatannya sia-sia. Nggak ada kata sia-sia. Semua yang kita tabur pasti kita tuai. Keadilan Tuhan itu sedang terjadi hari-hari ini. Cepat atau lambat. Saudara percaya kalau kita belum ditolong cepat dari keadilan, tidak terlihat rasanya Tuhan kok tidak bela-bela. Percayalah karena Tuhan lagi maksimalkan taburan upah. Baik balas baik apa upahmu. Tapi waktu kita baik, orang lain terus memperlakukan kita jahat. Disitulah kita sedang menanam benih upah yang Tuhan sediakan. Amin. Itu sebabnya nggak usah marah. Percayalah, saya selalu membayangkan gini, Tuhan, kalau saya diizinkan ngalami 7 kali jatuh, berarti 7 kali juga upah saya Tuhan sudah sediakan. Tangkap ya, kalau saya ngalami dapur apinya panasnya 7 kali lipat, saya juga pasti akan menikmati upahnya Tuhan juga lebih besar 7 kali lipat. Saudara jangan takut dibawa ke next level. Kalau tingkat kesulitanmu hari ini semakin sulitnya luar biasa, dapur apinya semakin panas, jatuhnya makin luar biasa, itu berarti Tuhan juga akan mengembalikan berkatmu juga luar biasa. Karena dia tidak pernah mau berhutang atas apapun jeripayah yang kita lakukan. Kira-kira kita bertahan di tengah masa sukar ini jeripayah nggak jelas. Tuhan itu selalu memperhitungkan bagaimana kita hari ini rela sudah. Walaupun sudah doa, usaha masih sepi, ya sudah rela. Karena kita percaya bahwa Tuhan itu dekat kok. Waktu usahamu sepi, Tuhan ya dekat. Engkau ditinggal pasanganmu, ya Tuhan dekat mau menyambut saudara dan saya. Percayalah, Tuhan memperjuangkan, Tuhan menyelamatkan, dan Tuhan memberi keadilan. Dia berperang, dia bertindak, dan dia memperjuangkan perkara saudara dan saya. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah panik. Yuk belajarlah menjadi seorang laskar Kristus yang handal, yaitu tegaklah kepala kita. Jangan panik. Orang tegak kepala harus tenang supaya ada wibawa Allah. Saudara jangan jadi orang benar tidak punya wibawa Allah. Karena hidupmu hanya takut, hidupmu hanya khawatir. Ini pecundang saudara. Ya, orang sudah dijanjikan kemenangan, aku di pihakmu, siapa lawanmu. Tapi saudara lebih percaya dengar suaranya siapa? Suaranya orang. Lebih percaya fakta daripada percaya janji Tuhan. Lebih percaya omongan orang daripada apa yang Tuhan katakan. Nah ini yang nggak boleh. Ini yang jadi masalah besar. Sebenarnya setiap masalah kita, mau bangkrut seberapa besar pun, itu bukan masalah di tangan Tuhan. Masalah itu nggak akan jadi masalah apapun di tangan Tuhan. Karena bagi Tuhan, masalah kita itu cuma
biasa-biasa, ringan-ringan, tidak melampaui kekuatan. Karena yang besar itu tetap Tuhan. Tapi apa yang menjadi masalah besar? Ya itu tadi. Saat kita mulai takut, hidup dalam kekhawatiran, kita lebih mempercayai omongan orang daripada apa yang dikatakan firman. Ini loh yang jadi masalah besar. Iblis itu lagi cari sasaran orang-orang yang pecundang-pecundang, yang nggak punya wibawa Allah, yang hidupnya orang Kristen sejak lahir, tapi sama sekali saudara ndak punya iman, ndak punya keberanian menghadapi semua. Hidupnya hanya panik, hidupnya hanya takut, hidupnya hanya khawatir, hidupnya hanya stres. Yang terakhir, bagaimana Tuhan menggenapi apa yang dijanjikan. Tuhan melakukan. Saudara percaya kita ndak tahu kehidupan ini seperti apa. Tapi percayalah, janji Tuhan itu sedang dalam perjalanan untuk saudara dan saya nikmati. Namanya aja Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan setia walaupun kita tidak setia. Apalagi kalau kita setia. Wow, satu pintu pasti akan membawa banyak janji Tuhan digenapi. Jangan takut. Kalau satu pintu masih ditutup, itu berarti akan banyak janji-janji Tuhan, pintu-pintu janji Tuhan yang saudara dan saya akan genapi. Sehingga kita tidak punya alasan untuk panik. Apa janji Tuhan yang paling luar biasa? Yaitu, janji Tuhan itu janji yang seperti apa? Yang didukung oleh sumpah. Janji yang sudah dimurnikan dalam peleburan dapur api. Janji yang apa lagi saudara? Janji yang pasti digenapi. Karena Tuhan tidak pernah lalai. Jadi sekarang tidak perlu meragukan janji Tuhan. Yang pertama, janji yang dilakukan yang paling umum saya ambil, yaitu janji memberkati kita sampai anak cucu. Wow, itu sudah jadi milik kita. Jadi sekali lagi yang kedua, janji apa lagi? Janji menyertai kita sampai akhir zaman. Mazmur 112 ayat 1-3 itu dipegang hari-hari ini. Yuk kita baca aja supaya ayat ini masuk dalam pikiran kita. Kita tidak banyak dengar, lihat, tapi kita banyak mempercayai apa yang Tuhan katakan lewat firman. Baca Mazmur 112 ayat 1-3. Ini ayat dihafal saudara. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Berapa banyak orang suka sama perintahnya Tuhan, apalagi sangat suka. Waduh, kalau orang itu sangat suka sama segala perintahnya Tuhan, lihat ayat yang kedua. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. 3, harta dan kekayaan ada di dalam mana saudara? Rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Orang hari ini mau cari kaya seperti apa? Kalau hidupmu tidak suka segala perintahnya Tuhan, percuma saudara. Saudara kejar sukses kalau tidak takut akan Tuhan, itu berkatnya dari iblis. Kalau berkat dari iblis tidak bakal selama-lamanya. Justru kalau berkat dari iblis susah payah menambahi setiap hari. Tapi kalau berkat dari Tuhan semuanya ditambah-tambahkan. Lah makanya firman Tuhan tidak pernah salah. Ayat Mazmur 112 ayat 1-3. Ini yang perlu kita hidupi hari-hari ini. Selain kita punya kepala yang tegak menghadapi musuh, kita juga harus hidup takut akan Tuhan dan sangat suka. Saudara sukanya pele-pele, Tuhan ini ndak enak, ndak suka. Ya, kalau ayat tentang berkat-berkat saya sangat suka Tuhan, tapi kalau suruh ngampuni ndak suka Tuhan. Kok enak Tuhan ngampuni orang jahat, tunggu dulu Tuhan. Bertahun-tahun jadi keset kok suruh ngampuni, ndak mau, ndak. Tapi firman Tuhan sangat suka. Ada kata depannya, segala. Saudara jangan pilih-pilih perintah Tuhan. Enak ndak enak, lakukan. Ada seorang yang tanya sama saya berapa hari yang lalu. Orang tanya gini, Bu,
Saya rasanya ndak bisa loh ngampuni. Tapi saya lihat Bu Eli kok bisa ya Bu. Ibu ndak ada tak Bu kepinginan hidup bahagia. Nah ini pertanyaan sering dilontarkan. Kita kan hidup berhak bahagia Bu Eli. Hidup kan pilihan. Nah ini salah saudara. Kita ini memang hidup ini pilihan. Tapi pilihan kita yang pasti jangan sampai kita milih jalan yang sesat. Saudara percaya kalau Tuhan kasih pilihan dan saudara diberi hikmat, jangan sampai saudara hidup hari ini pilih-pilih perintahnya Tuhan yang sangat enak aja yang saudara lakukan. Enggak. Kalau kita hari ini sangat suka segala perintahnya, saudara jaminannya enggak main-main. Anak cucu perkasa di bumi, angkatan orang benar diberkati, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap selama-lamanya. Coba, ini hidup yang paling ideal. Saya cuma jawab gini, kamu pikir hidup bahagia itu seperti apa? Kalau kamu bilang, kamu kan berhak bahagia dengan menikah lagi, pilih orang lain. Enggak, saya bahagia ketika saya bisa melakukan segala perintahnya Tuhan, termasuk Tuhan benci perceraian, termasuk mengampuni tanpa batas, mengasihi tanpa syarat. Enak enggak enak? Walaupun suami saya nyakiti saya tetap melakukannya yang terbaik. Kenapa? Bukan berarti saya bodoh. Tapi karena saya mengerti firman, saya mau suka akan segala perintahnya Tuhan. Nggak pakai pilih-pilih. Kenapa? Karena janji Tuhan, kehidupan saya sampai anak cucu itu akan diberkati. Bayangin kalau harta kekayaan ada dalam rumah, berarti hidup kita dikejar berkat nggak? Jelas. Tapi seringkali kita maunya nggak mau taat segala perintahnya, yang penting berkat, berkat, berkat. Makanya retreat kali ini saya kasih batasan. Biasanya orang datang retreat pulang berharap dapat upah, dapat berkat dari 3 hari. Tuhan berkati 30, 60, 90 hidup kita. Tapi kali ini retreat saya bilang sama semua peserta retreat, yuk pulang, ganti kita yang berkati Tuhan dengan kehidupan kita. Roh takut akan Tuhan, sangat suka segala perintahnya ini yang di-upgrade saudara. Ini loh yang menyenangkan hati Tuhan. Bayangin kalau setiap kita yang ikut Zoom ini aja, hidupnya mulai gaya hidupnya, takut Tuhan, sangat suka segala perintahnya, dulu pilih-pilih. Bayangin, betapa hati Tuhan itu disenangkan dengan perubahan hidup kita setiap hari. Maka percayalah, berkat itu akan menyertai saudara. Apalagi saudara janji Tuhan. Janji melindungi kita 24 jam dari segala celaka. Mazmur 121 ayat 7-8. Tuhan penjaga Israel yang akan melindungi kita dari segala celaka. Saudara dan saya pegang janji ini, maka kita tidak akan panik. Saudara punya dilindungi, saudara disertai, saudara akan diberkati. Kira-kira saudara mau nuntut apa dari Tuhan? Tuhan sudah kasih 100% buat saudara dan saya. Hidupnya, janjinya, bahkan tidak ada satu pun dari janji Tuhan yang tidak digenapi dan dipenuhi di Yosua 23 ayat 14. Dan itu janji yang terbaik. Coba, kalau sudah sesuatu yang terbaik digenapi, dipenuhi, maka janji Tuhan memberkati saudara juga pasti dipenuhi. Janjinya menyertai saudara sampai pada akhir zaman, saudara pasti dipenuhi. Janjinya melindungi kita 24 jam, saudara pasti dipenuhi, pasti digenapi. Makanya tidak ada alasan untuk kita sebagai anak Tuhan hari-hari ini panik, saudara. Saya sudah selesai, yuk ya, 3 hal ini yang membuat kita tidak panik. Mulai sekarang sebagai anak Tuhan, kepalanya harus tegak, tidak boleh bongkok. Terlalu banyak beban, banyak utang. Enggak, saudara. Mau utang banyak, mau pelakor juga menindas saudara, mau suami nindas saudara, istri itu tadi seperti Pak Im suka taboi. Suami itu penindasan, ya penindasan yang luar biasa. Mau semua boleh nindas saudara, hari ini saudara tetap tegak. Kenapa? Karena beban itu sudah diambil alih sama Tuhan. Tegak kepalaku, mengatasi semua musuh. Bawaan kita kalau sudah tegak itu harus tenang, percaya,
berserah. Sudah Tuhan, suka-sukamu ya Tuhan. Yang penting aku tetap akan tahu bahwa sampai hari ini Engkau tetap menyertai, melindungi aku. Sampai hari ini Engkau pasti membawa aku kembali kepada pemulihan rencana. Kita ini lagi dibawa kembali ke rencana Tuhan, master plan-nya Tuhan. Tenang aja. Master plan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang penuh damai sejahtera. Siapa yang lagi dicelakakan pelakor, ndak usah bales, ndak usah sakit hati. Siapa yang dirancangkan kecelakaan dengan teman sesama bisnis partnermu, ndak usah marah. Karena kita akan dibawa kembali ke master plan-nya Tuhan, yaitu rekaan jahat akan jadi rekaan yang baik. Rancangan yang tidak baik juga akan dibawa kembali ke master plan-nya Tuhan, bahwa kita lagi dibawa semua masuk ke negeri yang berlimpah susu dan madunya. Itu sebabnya kita tetap semangat. Tuhan juga yang ketiga melakukan apa yang dijanjikan. Dia memberkati, dia menyertai, dan dia melindungi saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada pertanyaan, ya saya serahkan sama Fran. Ya, sebelum pertanyaan kita baca quote-nya dulu ya. Nah, ada quote-nya tuh. Berhenti panik sebab Tuhan tidak pernah panik melihat semua masalah kita. Oh iya, lupa itu ya. Kita panik karena kita mikir dengan akal kita. Senyatanya kita panik, Tuhan bilang gini, tenang, tenang Eli, tenang, tenang Bu Dini, tenang, tenang Pak Im, tenang, tenang semuanya. Aku lo tahu sudah jalan keluar, ndak melampaui kekuatanmu. Semuanya beres kabeh, aman, terkendali, pasti menang. Ya, Tuhan Yesus memberkati.